Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk tidak diperbudak adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sayangnya, praktik perbudakan masih sering dijumpai dan seakan lumrah dilakukan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat atas hal tersebut. Praktik perbudakan yang masih ada di Indonesia misalnya perbudakan modern dan perbudakan konvensional. Perbudakan konvensional menganggap manusia sebagai benda sehingga bisa diperjualbelikan, dipindah alihkan, dan digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Ini biasanya dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang diberikan secara turun-temurun loh. Selain itu, perbudakan modern juga masih terjadi di berbagai sektor, seperti sektor perikanan, perkebunan, dan buruh migran di luar negeri. Padahal, Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup memadai dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi perbudakan modern. Perbudakan sendiri adalah suatu kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan yang menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Ancaman hukuman perbudakan dan perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa perbudakan atau tindak serupa perbudakan termasuk dalam perbuatan eksploitasi. Pelaku perbudakan dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di mana ia akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Lalu bagaimana jika pelaku tindak pidana perbudakan atau perdagangan orang itu adalah aparatur atau penyelenggara negara? Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 8 bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Selain sanksi pidana, si pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Jika ini melibatkan anak sebagai korban perbudakan, maka si pelaku perbudakan dapat dijerat dengan pasal 74 ayat 2, junto pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di mana si pelaku akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Baiklah, sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas dan berbudaya hukum, tentunya kita harus tetap optimis dan kritis dalam mengkampanyekan anti perbudakan. Karena tugas rumah ini tidak hanya ada di level pemerintah saja, masyarakat juga berperan dalam menekan dan mengentaskan praktik perbudakan di Indonesia. Mari kita mulai kampanye anti perbudakan ini dimulai dari rumah kita. Asisten rumah tangga kita kan bukan budak, namun mereka adalah mitra kerja kita. Lalu kita mulai dari tempat kerja dan lingkungan sekitar kita. At least dari usaha kita yang sekecil ini dapat menciptakan hasil yang luar biasa dan Indonesia akan terbebas dari perbudakan. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.